Halo bestinya kata Ani. Ubur-ubur ikan lele, Rasman minta maaf lagi le. Besti, pasca kericuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terjadi beberapa waktu lalu saat ia sidang sebagai terdakwa melawan Hotman Paris Hutapea dan berujung ricuh, memang jadi berbuntut panjang nih buat Rasman. Bahkan hingga membuat Rasman harus dibekukan bas advokatnya. Tapi Besti, pastinya kuasa hukum Fadel yang juga merupakan lawan dari Nikita Mirzani ini tak tinggal diam dong. Berbagai upaya dilakukan untuk tetap bisa berprofesi sebagai pengacara. Berkali-kali mendatangi Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengikuti sidang kode etik, posting permintaan maaf di Instagram, meredakan emosi. Secara kan pada awal polemik ini muncul, Rasman Arif Nasution sering terlihat menggebu-gebu kayak diduga rada ngotot gitu Besti meluapkan emosinya. Nah sekarang mah udah antang Besti. Kayak baru-baru ini nih, Rasman dan tim lagi-lagi ke PN Selatan untuk nyerahin surat permintaan maaf kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, anggota majelis, panitra dan seluruh jajarannya, bahkan sampai security juga cenah Besti. Keras Besti usahanya ya. Secara katanya kalau permintaan langsung udah dipost di Instagram Besti. Dan dalam kesempatan itu pun Rasman dan tim menjelaskan kalau ia nggak bermaksud merendahkan lembaga apalagi menyerang pribadi. Yang saya hormati teman-teman media cetak elektronik, yang saya hormati dan saya banggakan, saya sampaikan tadi kami telah menyerahkan surat permohonan maaf yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Bapak Dr. Ibrahim Palino SMH, dan juga kepada Ibu Ketua Majelis Hakim, Ibu Sofia Tambunan, dan 2 anggota majelis panitra dan seluruh jajaran yang ada di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, termasuk security, pamdal, dan lain-lain, staf. Ini adalah bukti bahwa kami itu taat, ya, taat azas, taat hukum. Perintah dari organisasi Dewan Etik telah menegur keras saya dengan Pak Recu yang berakibat kepada diduga pelanggaran etik. Karena kami bukan diduga ya, dianggap melakukan pelanggaran etik, maka kewajiban hukum bagi kami untuk kami datang. Tadi di Mahkamah Agung ternyata Saudara Rahmat dengan Bung Lecu sudah ke Pengadilan Tinggi juga. Nah, jadi kami berharap lewat kesempatan ini kita saling bermaaf-maafan. Banyak yang sudah beri masukan ke saya, itu kan laporan 335, 207, 217. Itu deliknya semuanya adalah perasaan terhina, dirinya direndahkan. Nah, siogianya memang kita saling memaafkan. Tidak ada maksud kami menghina dan merendahkan lembaga, apalagi pribadi. Yang saya sampaikan adalah banyak hakim-hakim yang koruptor, terlibat suap. Banyak juga polisi, banyak juga KPK, banyak juga jaksa, banyak juga di kepengacara. Jadi kita memang melihatnya secara komprehensif. Saya melihat bahwa ini adalah sebuah potret hukum yang kita kritisi, lalu kemudian setelah kami sampaikan, biarlah rakyat yang menilai. Tuh Besti, silahkan deh kalian sebagai rakyat menilai. Soalnya kalau Ani kan ya rakyat juga sih. By the way, diduga merasa diserang secara pribadi oleh Hotman Paris dan Farhad perihal pembekuan bas advokatnya yang diduga disebut Hotman kalau Rasman gak bisa lagi bersidang ini pun kembali dibantah oleh Rasman karena ia mengatakan masih bisa melakukan pembelaan hukum dan meminta Hotman Paris Hutapea untuk tidak sesat dan menyesatkan. Wow. Sementara itu mengenai Farhad dianggap Rasman cuma orang yang suka ngaco katanya Besti. Dan salah satu penilaian itu datang dari organisasi kami. Dan kami dilihat dan dinilai telah melanggar etik. Tapi ingat, kami masih bisa melakukan fungsi-fungsi
Misalnya saya pembelaan hukum. Ya, jadi kalau Hotman bilang itu tidak lagi sah surat kuasanya, dia nggak bisa terima kuasa, itu orang yang nggak ngerti hukum. Janganlah karena kau dendam sama saya dengan Firdaus kau buat aneh-aneh, jangan kau sesat dan menyesatkan. Gitu loh. Betul. Dan kalau kau jago debat kita, datang kau besok di iNews, datang kau Hotman, baru jago gitu. Nah sedangkan yang satu lagi Farhad itu orang yang suka ngaco aja. Itu pribadi saya yang diserang, bukan hukum yang dibahas. Iya, betul. Ya. Ubur-ubur, ikan lele, Rasman ngaku terima WhatsApp ratusan tiap hari le. Jadi Besti, meski katanya banyak para lawyer yang prihatin dan kecewa atas keputusan Rasman dibukukan bas advokatnya, tapi Rasman yang menyerahkan kepada timnya untuk mendalami hal ini berharap segala laporan yang dilayangkan kepadanya dan tim agar nggak dilanjutkan lagi. Karena menurutnya ini tuh upaya hukum tegak lurus. Besti, catat. Yang saya mau bilang, banyak ratusan WA tiap hari masuk ke saya, prihatin. Dan banyak para lawyer memang yang kecewa. Apakah itu ada dasar untuk melakukan yang namanya pembekuan? Tapi itu biar didalami oleh tim kami. Dan adapun laporan yang sudah dilakukan terhadap kami dan kawan-kawan, Rasman dan kawan-kawan, ya nanti kami lihat. Ya kami berharap memang ini nggak perlu dilanjutkan, ya kan? Karena ini adalah sebuah upaya untuk bagaimana hukum tegak lurus. Nah, ibaratnya itu ada satu tindakan, misalnya, ya mungkin yang kami sampaikan maksudnya baik, tapi caranya salah. Jadi orang melihat itu dari mens rea kan begitu Mat ya. Ada nggak niat jahat di dalamnya? Tidak. Hanya perlawanan spontanitas yang konstitusional. Nggak ada yang kita lempar bara, nggak ada yang kita sentuh tangan. Di situ yang ada mana leher saya kena tadi. Jadi walaupun kami disuruh laporkan aja Pak Rasman, itu kan harusnya kan kena juga, tapi tidak. Tapi kalau bicara konteks, ya, bicara konteks content of code 335, 217, 207 itu mengatur bahwa seluruh yang ada di situ yang berteriak, yang mengejar termasuk jaksa, Pamdal itu juga harus diperiksa. Itu juga contempt of court. Kan saya cuma datang megang bau si Hotman, kenapa jadi ribut semua? Kan gitu. Tapi karena ini adalah sebuah pelanggaran etik oleh organisasi, saya datang. Nah, adapun tentang berita acara sumpah, saya serahkan ke organisasi. Biar organisasi yang akan bersurat ke Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Ambon dan lain-lain sebagainya. Begitu. Ya begitulah Besti. Jadi kalau menurut kalian, apakah segala upaya yang dilakukan Rasman ini karena takut nggak bisa menjalani profesinya lagi sebagai pengacara, atau takut dijebloskan ke penjara, atau dua-duanya? Atau apa nih Besti? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Angin Besti. Pasti kakak Abidong.